Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Oktarina dengan ujung NIM 049 dari Teknik Pertambangan Angkatan 2022 Kampus Indralaya. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan mata kuliah pemboran dan peledakan. Dalam industri pertambangan, sering dijumpai sifat batuan yang relatif keras, dan untuk memberi batuan tersebut perlu dilakukan proses peledakan. Nah, proses peledakan ini bertujuan untuk menghancurkan batuan agar lebih mudah untuk digali dan dimuat ke dalam alat angkut. Kegiatan peledakan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Kenapa? Bila tidak hati-hati akan berdampak terhadap pekerja maupun lingkungan di sekitarnya. Sehingga, peranan petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan sangat diperlukan dalam kegiatan peledakan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai 3 masalah. Yang pertama, bagaimana petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan. Yang kedua, apa saja hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan peledakan. Dan yang terakhir, bagaimana pengawasan penyimpanan atau penimbunan bahan peledak dalam pertambangan. Teknik peledakan merupakan tindak lanjut dari kegiatan pemboran, di mana tujuannya adalah untuk melepaskan batuan dari batuan induknya agar menjadi fragmen-fragmen yang berukuran lebih kecil sehingga memudahkan dalam pendorongan, pemuatan, pengangkutan, dan konsumsi material pada klasir yang terpasang. Berbeda lagi dengan bahan peledak itu adalah suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikena suatu aksi panas, benturan, gesekan, atau ledakan awal akan mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat yang hasil reaksinya sebagian atau seluruhnya berbentuk gas dan disertai panas dan tekanan yang sangat tinggi yang secara kimia lebih stabil. Nah, petunjuk teknis keselamatan bahan peledak dan peledakan ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 309 K/30-DJB 2018 tanggal 21 November 2018. Diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827K/30 MIM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik. Selanjutnya, keselamatan bahan peledak dan peledakan juga harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, penyimpanan atau penimbunan bahan peledak. Yang kedua, jarak aman gudang bahan peledak. Yang ketiga, pengangkutan bahan peledak. Yang keempat, pemboran untuk peledakan. Yang kelima, peralatan dan perlengkapan peledakan. Yang keenam, pekerjaan peledakan. Yang ketujuh, peledakan menggunakan kendali jarak jauh. Yang kedelapan, radius aman peledakan. Yang kesembilan, peledakan dengan penanganan khusus. Yang ke-10, peledakan tidur. Dan yang terakhir, yang ke-11, pasca peledakan dan peledakan mangkir. Persyaratan pembangunan gudang bahan peledak. Yang pertama, gambar konstruksi bahan peledak harus memiliki detail fondasi, kuda-kuda atap, ventilasi, pintu gudang, kunci gembok, pagar dan pintu pagar, penyarup petir, tata letak gudang bahan peledak, dan kepala gambar. Yang kedua, gambar situasi gudang bahan peledak. Yang ketiga, detail rencana waktu dan tahapan pembangunan. Dan yang terakhir, yang keempat, dokumen pendukung lainnya. Tahapan pembangunan gudang peledak. Nah, kepemilikan gudang bahan peledak hanya boleh diajukan atas nama pemegang izin usaha pertambangan. Selain itu tidak diperbolehkan. Permohonan pembangunan gudang bahan peledak diajukan pada Rencana Kerja Anggaran Biaya atau RKAB. Kemudian dilakukan evaluasi secara berkala. Nah, setelah dilakukan evaluasi, dibuat sebuah berita acara. Setelah itu dilakukan pengurusan dokumen lebih lanjut. Nah, ada 3 jangka waktu kelayakan gudang bahan peledak. Yang pertama, gudang sementara diberikan waktu 2 tahun, gudang transit diberikan waktu 5 tahun, dan gudang utama diberikan waktu 5 tahun juga. Selanjutnya adalah ketentuan umum keselamatan gudang bahan peledak. Yang pertama, gudang bahan peledak di permukaan tanah harus memenuhi jarak aman terhadap lingkungan. Yang kedua, setiap gudang bahan peledak harus dilengkapi dengan rambu-rambu K3. Yang ketiga, harus dilengkapi dengan CCTV. Yang keempat, sekeliling gudang bahan peledak peka detonator harus dilengkapi tanggul pengaman. Dan yang terakhir, mematuhi semua prosedur atau standar operasional perusahaan. Selanjutnya adalah
Persyaratan teknis gudang bahan peledak. Nah, persyaratan ini terbagi menjadi dua, ada yang di permukaan dan juga ada yang bawah tanah. Untuk yang di permukaan, klasifikasi gudang bahan peledak menurut fungsinya dibagi menjadi gudang sementara, gudang utama, dan gudang transit, yang mana semuanya terdiri atas gudang bahan peledak peka detonator, gudang bahan peledak peka primer, dan gudang bahan ramuan. Nah, gudang tersebut harus memenuhi semua syarat sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah persyaratan teknis gudang bahan peledak di bawah tanah. Yang pertama, gudang di bawah tanah harus dibangun di lokasi yang kering, bebas dari kemungkinan bahaya api, jauh dari jalan masuk udara utama, terlindung dari kemungkinan kejatuhan batuan dan banjir, serta harus terpisah dari tempat kerja di tambang. Yang kedua, konstruksi gudang harus cukup kuat dan mempunyai dinding yang rata-rata, dilengkapi dengan lubang ventilasi dan aliran udara yang cukup. Selanjutnya adalah jarak aman gudang bahan peledak peka detonator ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, setiap 1000 detonator nomor 8 setara dengan 1 kg bahan peka detonator. Untuk detonator kekuatannya melebihi detonator nomor 8 harus disesuaikan lagi dengan ketentuan pabrik pembuatannya. Yang kedua, setiap 330 meter sumbu ledak spesifikasi 50-60 grain setara dengan 4 kg bahan peledak dan peka detonator. Dan yang terakhir, jarak aman gudang terhadap lingkungan, jarak aman minimum antar gudang bahan peledak diatur dalam petunjuk teknis. Selanjutnya adalah penyimpanan dan pencatatan bahan peledak dan peledakan. Yang pertama ada penyimpanan bahan peledak peka detonator, yang kedua penyimpanan bahan peledak peka primer, yang ketiga penyimpanan bahan ramuan, yang keempat penyimpanan detonator, yang kelima penyimpanan di bawah tanah, yang keenam bahan ramuan sisa, dan yang ketujuh yang terakhir buku catatan bahan peledak. Selanjutnya adalah pengangkutan bahan peledak dan pekerjaan peledakan. Nah, sebelum melakukan pengangkutan dan pekerjaan peledakan, pekerja juga harus memiliki yang pertama itu adalah bekal pendidikan dan pelatihan pekerjaan peledakan, yang kedua adalah KPP dan KIM pada kegiatan peledakan. Selanjutnya adalah pengangkutan bahan peledak, di mana pengangkutan bahan peledak ini juga harus mematuhi SOP dan dilengkapi dengan Ramuka 3. Selama pengangkutan bahan peledak dari gudang ke lokasi peledakan, harus ada petugas keamanan atau personil peledakan yang ikut dalam perjalanan pengawalan. Nah, unit pengawalan bahan peledak harus berada pada posisi di depan unit pengangkut dengan jarak yang telah disesuaikan untuk pengamanan dan harus menyalakan sirine, rotary lamp, lampu depan, dan lampu lainnya. Selanjutnya adalah pekerjaan peledakan. Nah, terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah KTT atau PTL pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman. Yang kedua, semua orang yang berada di sekitar penambangan harus mengetahui jalur rencana peledakan. Yang ketiga, lokasi rencana peledakan agar dipasang pita pengaman dan tanda-tanda peringatan. Yang keempat, juru ledak yang bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan. Yang kelima, dilarang melakukan peledakan kecuali juru ledak yang memiliki KIM. Yang keenam, dilarang mengisi lubang ledak atau meledakkan lubangnya sebelumnya diledakkan. Yang ketujuh, dilarang mencabut kabel detonator, sumbu api atau sistem lainnya dari lubang ledak yang telah diisi serta diberi primer. Yang kedelapan, dilarang keras untuk merokok atau membuat atau menyalakan api pada jarak kurang dari 10 meter dari bahan peledak kecuali untuk penyalaan sumbu api. Yang kesembilan, sumbu api harus diperiksa sebelum digunakan secara teratur. Dan yang terakhir, rencana pelaksanaan peledakan tidur atau sleep blast yang menempatkan detonator di dalam lubang ledak diajukan dalam RKAB. Nah, dari penjelasan saya dapat disimpulkan bahwa yang pertama pentingnya keselamatan dan penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan. Yang kedua, penggunaan bahan peledak harus dilakukan oleh tenaga terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai serta mematuhi semua peraturan dan standar keselamatan yang berlaku. Yang ketiga, monitoring dan evaluasi secara teratur terhadap penggunaan bahan peledak dan pelaksanaan peledakan harus dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap prosedur keselamatan serta identifikasi dan penanganan dini terhadap potensi masalah. Yang keempat, perencanaan yang cermat termasuk analisis risiko dan identifikasi bahaya harus dilakukan sebelum melakukan peledakan, dan tindakan pencegahan harus diterapkan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan kerusakan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kelima, keterlibatan aktif dari semua pihak terkait termasuk manajemen perusahaan, pekerja, dan otoritas pengawasan sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan yang berlaku. Maka dari itu, dengan menerapkan petunjuk teknis ini secara konsisten dengan keterlibatan semua pihak terkait, diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dalam kegiatan pertambangan serta bisa mengurangi risiko kecelakaan kerja agar dapat memberikan dampak kerja yang aman dan nyaman sehingga setiap pekerja dapat bekerja dengan optimal. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.